Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di kesempatan subuh pagi hari ini kita semuanya insya Allah masih merasakan begitu besarnya nikmat Allah itu. Allah mudahkan kita beribadah, kan ya, Allah jaga akidah kita, Allah pelihara keimanan kita, Allah mudahkan kita beribadah. Dan yang jelas lagi adalah Allah masih pertemukan kita dengan satu bulan di antara bulan-bulan yang mulia. Sekarang kita berada di bulan Muharram ya, dalam kalender Hijriah, penanggalan tahun Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama. Tapi di samping itu juga Allah tegaskan bahwa bulan Muharram satu di antara bulan-bulan mulia yang Allah akan berikan balasan berlipat ganda atas apa yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan. Berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Berbuat dosa, maksiat, Allah gandakan juga dosanya, kan? Jadi ini bulan dimana diantara yang Allah katakan dalam Al-Quran itu pada surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Allah tegas dengan firman-Nya, berkali-kali ayat ini disampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum ila akhir ayat. Jika kata Allah, sesungguhnya bilangan atau hitungan bulan di sisi Allah itu isna asyara syahr, 12 bulan ya. Nah, kapan Allah tetapkan 12 bulan itu? Allah katakan fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal arda, dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah katakan di antara yang isna asyara syahr itu Allah katakan minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan orang untuk berbuat maksiat, bulan yang mulia, karena ayat itu mengatakan wala tadlimu bi inna anfusakum, janganlah engkau berbuat zalim. Tapi penekanannya adalah pada janganlah engkau menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dulu pernah sampaikan hadis Nabi mengatakan salah satu mutawaliyat, tafsir juga mengatakan itu 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 2 bulan telah berlalu, itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang masuk bulan Muharram, dan satu di antara Jumadil wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Nah, sebab itu maka berupayalah kita bukan sekadar mengerjakan ibadah yang diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan, tapi juga larangan dari Allah untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penekanan ayat itu pada surah At-Taubah ayat 36. Nah, kita pilihannya ada pada kita masing-masing, itu kan ya. Mau pilih yang baik, ingin nambah pahala, kerjakan kebaikan. Ingin menambah dosa, ya kan, kerjakan maksiat, selesai, kan itu kan tidak ada, bagi Allah tidak ada kerugiannya. Tentu kita yang merugi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kira ini ya,
berkaitan dengan bulan Muharram itu penekanannya pada janganlah engkau berbuat zalim untuk dirimu sendiri, dia berbuat sesuatu yang memang dibenci oleh Allah, menyebabkan kita berdosa. Nah, di antara perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan orang yang terkadang tidak sadar dia menzalimi dirinya sendiri adalah berkaitan dengan amanah. Amanah itu kan sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran, yang pertama misalnya pada surah Al-Anfal, surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 27 kan? Dia berawal dengan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa ta'unu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah engkau mengkhianati amanah. Nah, itu kan di amanah yang ada pada diri manusia, sedangkan kamu, kata Allah, mengetahuinya. Nah, yang lain misalnya lagi pada surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 itu kan ayat 72 itu. Surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayamilna wa asbahna minha wa amal al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi sungguh kata Allah, kami telah menawarkan amanah itu kepada gunung, udah langit, bumi dan gunung kan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Jadi kepada langit, bumi dan gunung. Kata Allah, mereka semua menolak, enggan untuk memikul amanah itu. Nah, kemudian kenapa enggan? Karena khawatir tidak mampu melaksanakan amanah. Kemudian kata Allah, manusia mau menerimanya. Wa amala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu, kata Allah, sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, dari dua ayat ini maka dijelaskan, pertama itu ada amanah dari Allah, amanah dari manusia, Rasul, dan amanah dari diri sendiri. Nah, sepakat para ulama mengatakan bahwa amanah dari Allah itu adalah syariat agama. Ketika ini dibebankan kepada langit, bumi, gunung, mereka tidak mampu mengerjakan, tapi manusia mau menerima syariat agama itu. Syariat agama berkaitan dengan apa? Persoalan akidah, ibadah, itu kan ya. Dan ini kita sebenarnya sudah menjalani proses memikul amanah dari Allah itu, tapi seberapa jauh kita mampu mengerjakan amanah yang Allah bebankan dan itu kita terima gitu. Nah, kan kita terkadang memahami bahwa syariat agama itu hanya hal-hal yang dipardukan, tapi ada hal-hal yang disunahkan dalam Islam, dalam agama. Nah, sejauh mana kita mau merenung, bermuhasabah di bulan Muharram ini tentang ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, ketaatan kepada Allah untuk mengerjakan ibadah sunnah. Banyak diantaranya itu kan ya, berkali-kali disampaikan bagaimana kita melakukan sebuah perenungan, bermuhasabah lidah kita, lisan kita untuk membaca Al-Quran sepanjang perjalanan hidup ini kan. Dan lu yakin pian-pian sudah mengerjakan, alhamdulillah. Kita tahu bagaimana agar itu terjadi perbaikan. Perbaikan dalam arti kita dulunya membaca, mau memahami itu sebenarnya, mau mentadaburi kan. Allah berikan apa? Perintah dalam Al-Quran sendiri kan, lihat dabar ayatihi wa liyatazakara ulul albab. Kalian tadaburi, kata Allah, kalian pahami. Jadi salah satu kaidah yang dituntut dalam Islam, yang Allah bebankan kepada manusia sebagai sebuah perintah, adalah untuk mentadaburi Al-Quran, memahami, merenungi Al-Quran. Dan dalam kita, kira kita punya waktu yang banyak itu kan dia untuk memahami Al-Quran itu. Jadi banyak hal-hal yang syariat agama, termasuk syariat agama yang Allah suka juga adalah ketika manusia itu mau bertobat kepada Allah, mengerjakan ibadah itu bersegera, tidak menunda-nunda. Jadi kayak ayat yang dibaca imam tadi ke anak kita, mana tadi? Mana? Orang ya. Tadi imam kan baca surah Al-Hadid, jadi kan beberapa ayat dalam surah Al-Hadid tadi berhentinya pada ayat yang ke-21. Surah Al-Hadid surah yang ke-57.
Jadi berhenti pada rakaat yang kedua sebelum ruku tuh ayat 21 itu kan ya. Sabiqu ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Jadi kapan yang yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi tadi ayat yang dibaca anak kita dari imam tadi pada rakaat yang kedua sebelum ruku itu. Jadi mana aneh? Ulun salah Pak ya? Karena Bapak salah itu kan. Artinya bukan salah, jadi kan hanya terhenti sebentar itu kan ya. Nah itulah kaidah kita mau sampai. Kita kadang-kadang kalau imam itu baca ayat kemudian berhenti, itu makmum jangan langsung menyambut gitu nah. Meskipun tahu ayat itu. Kaidahnya itu kan jangan langsung itu jangan. Imam tambah bingung. Jadi biarkan imam tuh baca dulu dua kali. Nah, imam punya kesempatan untuk merubah ayatnya. Jangan kita kita bilang imam tambah bingung tuh kan. Jadi biarkan aja imam baca terus. Imam berhenti, kita diam aja gitu kan. Sampai imam mengulang kembali ayatnya. Itu yang kaidah yang diajarkan dalam agama. Jadi bukan lalu kita kiri kanan belakang. Waduh, tambah bingung imam itu kan ya. Jadi anak itu dia, Pak Ulun salah kan bukan salah, hanya berhenti sebentar itu aja kan. Nah jadi itu, jadi ayat 21 itu surah Al-Hadid berkatakan berlomba-lombalah kamu kata Allah untuk meraih maghfirah Allah dan ampunan yang Allah siapkan untuk manusia itu, dan surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kata Allah. Itulah karunia Allah yang besar. Jadi sebenarnya perlindungan kita sebagaimana Allah ingatkan dan Allah tegaskan dengan ayat itu, seberapa jauh kita sudah banyak bertobat kepada Allah, bersegera mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan. Nah, dia bukan hanya ibadah yang fardu, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah. Kan sedekah itu kan sunnah, kan? Tidak sedekah tidak apa-apa, tapi kita yakin bahwa harta kita orang lain itu kan. Jadi jangan sampai timbul penyesalan ketika Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Dan infakkanlah, kata Allah, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian di antaramu dengan mengatakan ya Rabb, tunda sebentar kematianku untuk apa? Fa asaddaq, untuk bersedekah. Kan ruginya luar biasa. Kan dalam surah Al-Munafiqun surah yang ke-63 ayat 10 gitu. Nah jadi ini ulun sampaikan bahwa kita Muharram ini untuk memperbanyak bermuhasabah, perenungan untuk apa? Pertama tadi tentang ibadah yang dipardukan, insya Allah kita sudah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang Allah sukanya luar biasa. Di antaranya tadi baca Al-Quran, memberikan sesuatu kepada orang lain kan, termasuk barangkali seperti yang kita lakukan sekarang, duduk di majelis ilmu. Ada kaidah yang mengatakan talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu ya kan sejak lahir sampai ke liang lahat. Memang diantara ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu sebuah kewajiban, ada yang mengatakan itu sebuah hal yang disunahkan. Tapi kewajiban kita adalah memahami agama, itu duduk di majelis ilmu, itu Allah sukanya luar biasa. Nah jadi itu sampaikan, jadi mari kita sama-sama. Jadi syariat yang pertama, amanah itu adalah berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam tentang akidah, tentang ibadah. Nah, itu termasuk barangkali ketika Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan Rasul kan. Nah seberapa jauh kita sudah memahami tentang ayat ini untuk tetap taat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun juga, terutama tentang ibadah. Allah kan tidak perintahkan kita manusia kalau kada mengerjakan tidak mampu mengerjakan berhenti, tidak kan. Sholat misalnya dipardukan, tidak mampu berdiri, duduk dan seterusnya sampai yang paling ringan tetap dikerjakan sholat itu. Sama puasa Ramadan kan yang dipardukan, tidak mampu barangkali karena faktor umur, karena faktor kondisi dalam perjalanan musafir, tapi ada keringanan, bisa dikerjakan di bulan berikutnya, tidak mampu barangkali membayar sesuatu yang diperintahkan dalam agama, tapi tetap ada kewajiban untuk dikerjakan. Nah sama ibadah sunnah, baca Al-Quran itu kan ibadah sunnah, tapi Allah suka. Belum pernah menemukan ada dalil yang menyebutkan kalau sudah sekali hatam baca Al-Quran itu berhenti. Ada ya? Kalau sudah hatam nampih sudah kan ada? Tidak ada kan?
Selesai baca terus, selesai baca terus, karena perintah agama. Nah, jadi itu yang kira kita harus berhati-hati, karena kezaliman itu bisa terjadi dengan perilaku kita terhadap syariat agama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua dikatakan, kami tekan tadi, la ta'unullah wa rasul, janganlah engkau mengkhianati Rasul. Amanah Rasul itu kan luar biasa, tentang syariat agama juga. Hidupkanlah sunnah Rasul, itu amanah. Kan ada hadis yang mengatakan sangat masyhur itu kan ya, kata Rasulullah, hidupkanlah sunnahku, kan ya, man ahya sunnati faqad abani wa man abani kana ma'aya bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan mencintaiku terus berarti dia bersamaku nanti di surga. Nah, hadis ini kan jangan dipotong belakangnya. Dulu berkali-kali disampaikan, ketika belakangnya yang diambil man ahya sunnati faqad abani, itu mukanya, bagian muka. Nah, belakangnya kan wa man abani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang mencintaiku dia bersamaku di surga. Lalu macam-macam perilaku, bukti kecintaan pada Rasul. Sebenarnya ayat itu hadis itu adalah di awalnya menghidupkan sunnah Rasul. Perkataan Rasul itu kan jelas, misalnya tentang bulan Safar. Sebentar lagi kan Muharram ya, Muharram juga banyak perilaku yang menyimpang. Ada orang di awal bulan Muharram itu memandikan benda-benda yang dianggap keramat itu kan ya. Just kisah itu kalau kata dimandikan bisa membawa sial itu kan. Ada yang ngalap barkah di bulan Muharram ini, di awal Muharram. Ada yang membaca itu datang ke pantai selatan minta berkah, ngalap berkah dengan Nyi Roro Kidul. Itu kan ya. Ini perilaku-perilaku yang sangat jauh dari ajaran Islam. Nah, sama di bulan Safar itu kan Rasulullah mengatakan la safar, tidak ada kesialan di bulan Safar itu. Di sini kita kan bulan Safar itu takutan orang perkawinan ya. Benar ya? Ada apa tuh kan ya? Udah gak ada apa-apa tuh kan. Coba pian kawin lagi bulan Safar, insya Allah aman aja. Pian nang kawin kan ya, insya Allah aman aja. Nah, la safar kata Rasulullah, tidak ada kesialan. Nah, lu biasa pernah mendengar itu, maka Arba Mustakmir itu kan ya, Arba terakhir di bulan Safar itu, lalu orang ramai membaca surah Yasin, lalu mengulang-ulang kembali satu ayat dalam Al-Quran. Ya kan, ayat berapa tuh? Ayat 58 kan ya, salamun qawlam mir rabbir rahim, itu kan ya. Lu dengar tuh kalau membaca Yasin itu diulang sampai 100 kali ujar. Baca Yasinnya 100 kali, ngulang ayat itu 100 kali. Berarti berapa kali ya? 10.000 ya. Manggah biar itu kan. Jadi kan 10.000 kali itu kan salamun qawlam mir rabbir. Padahal kalau kita pahami ayat, maaf sampaikan, kalau kita renungi perlahan ayat itu, ayat 58 dari surah Yasin, surah yang ke-36 itu sebenarnya kan ayat itu menjelaskan ayat sebelumnya ya, menjelaskan ayat-ayat sebelumnya, paling tidak 3 ayat sebelumnya itu kan, inna ashabul jannatil yawma bisugulin faqihun, ya kan, azwajuhum fi dhillin ala arikin muttaqin lahum fiha baqi'atun wa lahum yad'un. Itu kan ayat 55, 57 kan ayat sebelumnya. Kata Allah ayat 55, sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu kata Allah mereka bersenang-senang bersandar di atas dipannya. Ya kan ya? Bersenang-senang dengan segala perbuatannya kata Allah. Jadi pada hari kiamat itu orang yang penghuni surga itu kata Allah bersenang-senang dengan perbuatannya. Jadi kan ada uyuhnya di surga itu kan. Apa dan digawe itu nyaman sebenarnya. Nah, ayat 56-nya apa kata Allah? Wa azwajuhum. Jadi mereka dan pasangan-pasangannya kalau bidilolin dalam bidilolin itu di tempat yang teduh gitu nah. Alal ara'iki muttaqin. Jadi dalam tempat yang teduh kata Allah mereka duduk bersandar di atas dipan. Jadi orang banyak itu kira-kira boleh apa ya, nyaman tuh kalau itu nah, nyandar itu kan di dunia aja kalau sambil bersandar duduk angin sepoi-sepoi itu kan ya, ada kopi, ada pisang goreng, lah mantap kan. Ini kata Allah, mereka kata Allah pada hari itu luar biasa. Lahum fi abaqi'atu, di surga kata Allah mereka memperoleh buah-buahan.
kan? Walau ma yabda'un, dan memperoleh sebuah yang mereka inginkan, yang mereka minta. Lalu ingat dulu kisah, bukan kisah kan, Bapada Nini Baharika itu. Kemudian kalau di surga kan itu apa aja yang diminta tuh ada. Nah akhirnya ketemu ayatnya itu kan ya. La umfi'a baqiyatu wa la umma yabda'un. Di surga kata Allah mereka akan memperoleh buah-buahan, ada menjelaskan buah-buahan apa di sana ada. Meskipun udah jenisnya sama tapi rasanya beda. Wala umma yabda'un, dan memperoleh apa yang diinginkan. Jadi memahami ayat ini. Jadi kita nanti di surga itu apa yang kita inginkan tuh tidak perlu harus berkata-kata, hati pun berbicara sudah ada. Itu kan ya. Bukan kayak di dunia kan, bim salabim abrakadabra bim apa itu lo ada, kita kan harus selalu pender. Karena itu jelas tuh kan ya. Mereka tahu Allah akan memperoleh apa yang mereka inginkan dan mereka minta dengan hatinya, kata Allah. Allah sudah berikan. Gitu. Nah, lalu Allah katakan salamun qaulam min rabbir rahim. Salam selamat sejahtera kata Allah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi ayat itu sebenarnya menjelaskan Allah mengucapkan selamat kepada orang-orang penghuni surga atas nikmat yang Allah berikan dan mereka nikmati. Jadi bukan ayat itu memahami selamat dari bencana, bukan ya. Kan biasanya pada hari itu ini Allah menurunkan berapa ratus ribu bencana, berapa ribu bencana? Dan banyak mana aja ya. Kalau dibaca ayat tadi salam, bukan, jadi makna ayat salamun qaulam min rabbir rahim itu ucapan Allah kepada penghuni surga, ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Saya pakai kita juga kan, kalau mendapatkan sesuatu saudara kita, keluarga atau teman yang berhasil, kita kan diperbolehkan mengucapkan selamat kan ya, selamat atas kesuksesan, selamat atas keberhasilan sepanjang dalam tuntunan agama. Nah jadi ayat itu mengira berhati-hati. Nah inilah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang harus kita tinggalkan. Mohon maaf kalau ada yang menggawi, lu maaf ini bukan untuk diperdebatkan, tapi itu ayatnya menjelaskan seperti itu, hadis Nabi mengatakan demikian. Kalau masih anak menggawi juga, itu terserah aja, Allah sudah menyampaikan kan itu ini dalilnya. Nah itu jadi ada amanah dari Rasul dari manusia. Nah yang ketiga, apa kata Allah? Wa ta'ulu amanatikum, amanah dari dirimu sendiri itu apa? Kita diberi Allah kenikmatan berupa indera tubuh ini, dia sebenarnya memberikan amanah kepada kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, gunakan di jalan Allah. Berkali-kali disampaikan ketika Allah katakan alam naj'alahu ainain wa lisana wa safatain. Dalam surah Al-Balad kan surah yang ke-90 ayat 8 dan 9. Terus kata Allah, bukankah engkau telah kuberikan sepasang mata, satu lidah dan dua bibir, gunakanlah di jalan Allah. Nah kalau kita gunakan untuk membaca ayat Al-Quran, melihat ayat Allah, kemudian mendengarkan dibacakan ayat Allah di mana, di majelis ilmu, di majelis ta'lim, atau dimanapun juga kita bisa mendengarkan melalui media elektronik, media sosial, tapi bermanfaat untuk diri kita, maka ini Allah sukanya luar biasa. Karena mereka kita anak kenapa? Karena kita sudah menunaikan amanah tentang diri kita sendiri. Kaki melangkah ke tempat yang diridai oleh Allah, datang ke majelis seperti ini, duduk berhimpun di majelis seperti ini, sholat fardu berjamaah, ini kan diantara tunaikan apa, orang-orang yang menunaikan amanah yang ada pada dirinya. Akal itu kan ya, makanya bicara soal akal juga ada kaitannya dengan amanah. Jadi amanah itu bukan sekedar ketika kita mendapatkan jabatan, kedudukan, lalu kita mengatakan ini amanah dari Allah, tapi bagaimana mendapatkan itu juga harus dengan cara yang amanah. Kita terkadang kan dapat jabatan, dapat rezeki, ini amanah. Bukan sebatas itu, tapi bagaimana mendapatkan jabatan, kedudukan itu dengan cara yang amanah, itu yang Allah ridho. Jadi menggunakan akal untuk mendapatkan amanah, menjalankan amanah yang Allah ridho. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan itu. Berkali-kali disampaikan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa ya? Surah apa ya? Yasin ya? Hafal ya? Ya kan? Hafal surah Yasinnya.
Nah kata Allah pada hari itu, kata Allah, mulutmu dikunci rapat ya. Nahtimu itu dikunci rapat. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tanganmu akan berkata ya, kakimu akan bersaksi. Ini Al-Quran tentang apa yang dulu kamu kerjakan. Jadi kalau kita mendapatkan kedudukan, jabatan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama, semuanya akan berkata, akan bersaksi pada hari kiamat nantinya. Jadi jangan kita merasa nyaman itu kan ya, menjolimi orang lain dengan akal kita. Lu masih ingat perkataan Buya Amka itu kan, beliau berkali-kali menyampaikan ayat, kalau kita kata beliau menjolimi orang lain, dunia berhasil, iya, membuat orang lain sengsara, tapi kata beliau barangkali di akhirat nanti orang yang kita zalimi itu lebih dulu mendadahkan tangannya di pintu surga, sementara kita yang menzalimi masih menjalani hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bayangkan sederhana sebenarnya perkataan itu. Kalau kita kata beliau menzalimi orang lain, maka kata Buya Amka, barangkali yang dizalimi itu nanti di akhir sudah berdiri di pintu surga mendadakkan tangannya kepada orang-orang yang menzalimnya pada waktu hidup di dunia. Nah jadi jangan juga kita jadi bujur-bujur aja lah, sudah itu kan. Kalau rasa sudah kalah ya menyerah aja, itu kan usah macam-macam, itu kan usah memadahkan orang macam-macam. Kalau sudah merasa kalah sudah menyerah aja, itu kan. Dan itu lebih terhormat ketimbang kita membuat sesuatu yang barangkali kezaliman yang berakibat untuk penderitaan di akhirat nantinya, dan itu pasti akan berlanjut. Nah jadi seperti disampaikan, jadi ayat tadi mengatakan salah satu yang Allah katakan fala tadlimu fa inna anfusakum, jangan kau zalimi dirimu pada bulan yang 4 itu. Maka ini berkaitan dengan salah satunya adalah berkaitan dengan amanah. Yang kedua tadi perilaku kita kepada Allah. Allah beri kesempatan kita untuk beribadah, bersegera mengerjakannya, tobat juga disegerakan. Kembali ulang tadi ayat yang dibaca anak kita Ibam tadi kan, nanti pian lihat itu, lu kan tadi dari ayat berapa mulai tadi. Nah itu bagus rangkaian surat Al-Hadid itu bagus ya, nanti biar lihat kembali di rumah itu. Misalnya mulai ayat 12 berapa tadi. Nah jadi baca terus itu surah Al-Hadid itu surah yang ke-57 ya. Al-Hadid itu artinya besi, misalnya besi. Nah jadi ini boleh ulangi, itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan bulan Muharram juga. Mohon maaf waktu sebentar dan tambahkan. Jadi hanya mengulangi yang tadi. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang pertama. Allah tutup kalender penanggalan Hijrah itu dengan bulan Dzulhijjah, juga bulan yang mulia. Jadi sebenarnya antara Muharram sampai Dzulhijjah ini bulan semuanya adalah bulan yang mulia. Meskipun ada kekhususan tadi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab, termasuk juga bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun sebenarnya Allah berikan kebaikan kemuliaan kepada hambanya, asal kita mampu melaksanakan apa yang Allah ajarkan melalui firman-Nya. Kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Jadi bukan berarti kalau kita memahami ada bulan-bulan yang membawa kesialan, bulan-bulan yang membawa keburukan, semuanya di sisi Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, itu 12 bulan kata Allah itu bulan ciptaan Allah. Allah ciptakan sesuatu yang baik untuk hambanya, tidak ada yang membawa kesialan kecuali kita sendiri yang berbuat keburukan, maka itu adalah resiko kita untuk menanggungnya. Tapi kemuliaan semua hari, semua bulan, tahun itu di sisi Allah, Allah yang ciptakan. Nah lalu kira ini mari kita sama-sama, kita masih punya kesempatan, umur diberikan oleh Allah untuk beribadah, maka jangan gunakanlah kita menjadi orang-orang yang menjolimi diri kita dengan berbuat maksiat, berbuat zalim. Tapi lakukanlah sebaliknya, karena Allah janjikan orang yang berbuat keburukan sekecil apapun juga, maka dia akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Dan ayat yang sering digunakan untuk melakukan muhasabah itulah pada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman kata Allah, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk al-lighad, hari esoknya, hari kiamat. Dan ulang kembali ayat itu kan dua kali kata perintah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu dua makna takwa itu. Takwa pertama perintah untuk amal ibadah, yang kedua takwa itu larangan dari Allah, tinggalkan perbuatan yang bisa membawa pada sebuah kesengsaraan, penderitaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya. Perintah kerjakan, yang dilarang berupaya tinggalkan. Kemudian kata Allah, berbuatlah sebanyak mungkin untuk hari esokmu. Al-liqab itu hari esok, artinya hari di mana kita akan bertemu dengan Allah. Maka Allah perintahkan, wattaqu yauman turja'una fihi illallah. Takutlah kata Allah dengan hari kembali kepada Allah, persiapkanlah bekalmu untuk kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 281. Nah, di antaranya Allah sudah buka jalannya kita untuk memperbanyak amal ibadah, jalan menuju Allah. Kita diberi kesempatan tadi sholat fardu berjamaah, kemudian duduk berhimpun di majelis ilmu. Kita gunakan akal pikiran kita untuk memahami agama Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan juga istiqomah dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti istiqomah itu kan ibu-ibu ya, dulu pernah sampaikan kan ya. Insya Allah yang dijamin istiqomah itu ibu-ibu. Bapak ada istiqomah ya? Tidak ada ya. Jadi ibu-ibu yang pasti istiqomah dengannya. Dan insya Allah yang mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.